Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridhonya kita diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama hadir dalam rangka sosialisasi penyuluhan tentang adanya penyakit COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di Wuhan, di salah satu kota di Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dalam beberapa bulan sudah terserang oleh virus corona tersebut. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, hingga kehilangan rasa atau bau. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit nyeri diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang, dengan jumlah kematian 156.690 jiwa. Sedangkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh terus bertambah, yaitu 5.903.461 orang. Sampai saat ini, belum ada obat yang secara pasti dapat mengatasi penyakit COVID-19. Jika Anda didiagnosis COVID-19 tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda cukup melakukan perawatan isolasi mandiri di rumah. Penting untuk diingat, ruangan isolasi harus memiliki ventilasi dan cahaya yang baik, serta pertukaran udara yang cukup. Selain itu, ruang isolasi juga wajib dibersihkan setiap hari dengan air sabun atau disinfektan. Tentunya, isolasi mandiri harus tetap dalam pengawasan dokter dan tenaga medis serta dipantau oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Saat ini, Indonesia sedang menjalani program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Sampai Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga akan pulih. Meskipun vaksinasi sudah dilakukan, Anda harus tetap memperhatikan hal-hal penting berikut.
Satu, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Dua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air atau sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata atau mulut dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dan jalani pola hidup sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan serta suplemen. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Jaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Bila perlu, Anda bisa menggunakan air purifier. Kita sebagai sivitas akademika harus menjadi contoh dan pelopor dalam vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah ini secara gratis. Mari kita vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuh dan memutus mata rantai COVID-19. Demikian urian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita selalu diberikan kesehatan serta dalam lindungannya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.